Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Aurelia Ramadina dengan NRP 150122205 dari KPD2 Fakultas Psikologi Ubaya ingin melakukan wawancara dengan salah satu dosen di kampus swasta yang ada di Surabaya. Ibu boleh perkenalkan diri dulu. Ya baik, kebetulan saya adalah salah satu dosen dari STIM Merdeka Surabaya, khususnya di bidang akuntansi dan manajemen. Ya, apa yang mau diketahui, Dek? Kan selama 2 tahun belakangan ini kita dilanda COVID-19 dan pandemi. Nah, pada masa pandemi itu Ibu sebagai dosen merasakan dampaknya nggak? Oh, dampak pandemi ya. Dampak pandemi banyak banget. Kalau di dunia pendidikan itu, ketika kita dari pertamanya ketemu di kelas, pertamanya kita jumpa tatap muka, tiba-tiba semua harus ada perantaranya, ada medianya. Kita cuma tahunya di sebuah layar saja, di sebuah monitor saja. Dan untuk pertama kali pada saat tahun 2019 akhir ya, itu pada saat awal kita masih komunikasi oke lah, pakai on cam semuanya. Tapi begitu tahun 2021 yang mahasiswa yang semester atas itu pasti ada beberapa yang off cam seperti jadi cuma tulisan hitam, tulisan saja. Nah, itu sesuatu sekali kalau buat di dunia pendidikan ya, untuk dosen sesuatu sekali gitu. Pasti harus mengingatkan lagi, ayo di on cam dulu dan sebagainya, seperti itu. Itu yang pertama. Itu suka atau duka ya kira-kira kayak gitu? Itu duka sih kayaknya. Duka, iya. Kalau mahasiswa gimana dari sisi mahasiswa nih? Jadi wawancara balik ya. Enak apa? Kalau On cam apa on cam yang enak? Kalau ya pasti off cam sih, karena kan ketemu ya, interaksinya enak sama temennya. Baik, kemudian selain itu kalau sukanya itu mungkin salah satu untuk tampilan. Tapi untuk materi itu juga seperti itu. Ada beberapa materi, khususnya kalau saya mengajar di bidang akuntansi itu, ada beberapa materi yang lebih enak kalau disampaikan secara offline ya. Seperti misalkan pembuatan laporan keuangan, kemudian neraca lajur. Nah, itu mungkin bisa memakai media, tapi kadang-kadang pada saat interaksi itu mahasiswanya kurang aktif begitu. Jadi untuk belajar pada saat itu mahasiswanya kurang aktif. Beda kalau off cam kan beda lagi ya pastinya. Kita semua pernah kuliah off cam seperti apa, online seperti apa. Nah, itu mungkin kendalanya seperti itu. Cuman kalau semakin kesini semakin kita itu dikenalkan dengan adanya era digital dan sebagainya, memang itu tuntutan ya. Dan semakin kesini justru lebih enak, karena ketika kita ada suatu kesibukan, maka kita tidak harus meninggalkan dan pergi ke tempat di mana kita kuliah. Itu kalau bagi mahasiswa ada beberapa setelah pandemi ini, ketika saya tanya enak mana online sama offline? Enak online, Bu. Soalnya kalau offline dari kerja. Kebetulan mahasiswa saya yang malam itu banyak kalau malam itu banyak orang kerja. Jadi biasanya harus cepat-cepat ke kampus, ini kan enggak, Bu. Nah ya, itu juga poin positif. Jadi ada positif dan negatifnya. Cuman tinggal kita menyikapinya seperti apa. Gitu, Dek. Tapi kalau menurut Ibu banyakkan positif atau negatifnya? Semakin kesini mungkin karena sekarang udah canggih semuanya, yang tadinya tidak mengenal Zoom, tidak mengenal media online yang sebelumnya tidak pernah kita pakai, sekarang kita mengenal itu, dan semuanya serba cepat sekali perubahan itu, dari sisi pemerintah sendiri, dari sisi swasta, pendidikan apalagi gitu. Menurut Ibu solusi yang harus dilakukan terhadap isu yang tadi bagaimana? Kalau solusi itu dari dua belah pihak harus saling menguntungkan ya. Dari sisi dosen juga menguntungkan, dari sisi mahasiswa yang juga menguntungkan. Jadi mungkin yang pertama adalah media yang digunakan itu tidak boleh merugikan salah satu. Contohnya kalau kita karena mahasiswa itu ada beberapa yang di luar jangkauan, misalkan kalau menggunakan Zoom, nah mungkin kalau namanya mahasiswa itu kan ada yang berkecukupan, ada yang tidak. Nah, kalau Zoom nanti kalau yang free, yang bebas itu 45 menit atau 40 menit sudah cut. Nah, itu kan merugikan ya. Kalau menurut saya lebih baik gunakan media yang bersahabat. Contohnya kalau mahasiswa saya suka itu Google Meet. Nah, itu seperti itu.
Terus jangan melulu online, jadi digabung jadi hybrid. Jadi ketika berapa kali tatap muka, sebelum UTS kan ada 7 kali, mungkin 50%-nya 4 kali atau 5 kali tatap muka di kampus, kemudian yang 3 kalinya online gitu. Oke, terima kasih banyak Itu Bu aja. Rika. Kelas semester berapa, Dek? Semester 1. Sip. Nah, itu masih seger-segernya ini, seger-segernya. Mungkin tidak merasakan online ya, Ya, online-nya waktu SMA online-nya waktu ya. SMA. Oh, iya, wis. Oke. Ya, baik, itu Baik. mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Sama-sama.